Uni Eropa mulai geram ke Israel hingga laporkan kejahatan perang petinggi Zionis ke ICC. Hubungan Barat dan Zionis goyang. Positive news that the Palestinian Authority will resume economic and security cooperation with Israel. We had actively encouraged this as European Union. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Acuhnya Amerika terhadap Israel juga berdampak pada Uni Eropa, di mana negara-negara yang berada di Uni Eropa itu akhirnya memilih untuk mendesak Israel dan para petingginya untuk stop tindak kekerasan dan penjajahan atas Palestina. Sementara itu, beberapa pejabat Eropa yang mendukung Palestina melaporkan tindak kejahatan perang Israel pada warga Palestina yang telah menerima banyak serangan, termasuk banyaknya sipil yang dihabisi setiap harinya. Hal ini harus segera ditanggulangi agar Israel tidak semakin apartheid. Diberitakan sebelumnya, Uni Eropa juga mengecam keras pernyataan Menteri Garis Keras rezim Zionis Itamar Ben-Gvir mengenai pembatasan terhadap kebebasan lalu lintas warga Palestina di tepi barat. Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis Itamar Ben-Gvir hari Jumat mengatakan bahwa hak dirinya, istri dan anak-anaknya untuk melakukan perjalanan di tepi barat lebih penting daripada hak warga Palestina untuk melakukan perjalanan dan haknya untuk hidup. Situs Sama melaporkan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat ini yang mengutuk keras statement Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis Itamar Ben-Gvir, yaitu mengenai kebebasan bergerak warga Palestina di tepi barat, dan mengumumkan bahwa hubungan antara Uni Eropa dan Israel harus didasarkan pada rasa hormat, berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi. Semua umat manusia setara dan harus diberlakukan secara setara, kata pernyataan Uni Eropa. Uni Eropa juga menekankan penentangan keras terhadap kebijakan pemukiman rezim Zionis. Berdasarkan hukum internasional, pemukiman Zionis adalah tindakan ilegal dan menghambat terciptanya perdamaian serta merupakan ancaman terhadap implementasi solusi dua negara. Uni Eropa meminta rezim Zionis mengizinkan kebebasan lalu lintas warga Palestina dan memulihkan pembangunan Palestina, pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah pendudukan. Kekuatan udara Gerakan Muqawamah Islam Lebanon, Hizbullah, meningkat dan membuat rezim Zionis Israel semakin khawatir. Kekhawatiran ini semakin bertambah seiring meningkatnya kekuatan kelompok di Palestina. Menurut surat kabar berbahasa Ibrani Marif, penyelidikan lingkaran militer rezim Zionis menunjukkan bahwa kemampuan udara Hizbullah, terutama di sektor drone, telah meningkat untuk melawan angkatan udara Israel. Kalangan militer Zionis mengakui bahwa kekuatan pertahanan udara Hizbullah Lebanon mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir yang dapat mengurangi jarak antara kekuatan gerakan ini dengan kekuatan udara Israel. Keputusan Hizbullah Lebanon untuk mengaktifkan sistem pertahanan udara SA-8, SA-22 merupakan perubahan strategis mendasar dari Hizbullah. Seakan-akan pasukan Hizbullah berusaha membatasi aktivitas angkatan udara Israel, bahkan selama jam-jam gencatan senjata. Pada tahun 2019, Hizbullah menarget pesawat tidak berawak Israel Hermes 450 dengan rudal SAM-8 sebagai tanggapan atas serangan drone rezim Zionis
Zionis, ini di pinggiran selatan Beirut. Bagi Israel, tindakan ini adalah awal ancaman Hizbullah untuk menembak jatuh semua pesawat tidak berawak Israel yang masuk ke zona udara Lebanon. Sebelumnya, seorang mayor jenderal cadangan di tentara Zionis mengungkapkan keprihatinan tentang kekuatan militer Hizbullah. Menurutnya, pasukan dan rudal Hizbullah mampu mencapai bagaimanapun dari wilayah Palestina pendudukan. Amiram Levin, pensiunan pasukan Zionis yang bekerja untuk Mossad, mengatakan Hizbullah dapat menargetkan daerah yang sangat luas dan padat penduduk dengan puluhan ribu rudal. Media rezim Zionis menyebut rudal akurasi Hizbullah sebagai pengganggu tidur para pejabat keamanan dan militer Israel. Baru-baru ini Hizbullah Lebanon juga berhasil menembak jatuh drone mata-mata rezim Zionis yang telah memasuki wilayah Lebanon dari arah pemukiman Zionis Zaret di utara Palestina yang diduduki. Gambar-gambar yang diterbitkan dari operasi ini menunjukkan bahwa pasukan Zionis berusaha mendapat kembali kendali atas drone Aircopter 1000 tapi gagal melakukannya. Drone ini dilengkapi dengan 2 kamera berkualitas tinggi. Sebelumnya dan dalam beberapa tahun terakhir, Hizbullah telah memperingatkan rezim Zionis bahwa mereka tidak akan lagi tinggal diam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya untuk drone Israel. Setelah meletusnya konflik atas ladang gas Lebanon yang akan dieksploitasi secara sepihak oleh rezim Zionis, Hizbullah mengirim 3 drone di atas ladang gas untuk menjalankan misi yang dinyatakan berhasil. Rezim Zionis gagal mengidentifikasi dan menghancurkan ketiga drone tersebut sebelum menjalankan misinya. Rezim Zionis berupaya agar Hizbullah tidak dapat memaksakan perimbangan deterensinya sehingga militer Israel bebas melanjutkan kegiatan spionasenya di wilayah Lebanon. Hizbullah Lebanon telah mampu menggariskan perimbangan baru dalam pertempuran udara yang mementahkan kemampuan rezim Zionis untuk menyusup ke wilayah udara Lebanon. Pengamat dan analis militer dan politik meyakini bahwa Hizbullah telah berhasil menggambar perimbangan baru dalam pertempuran udara dalam beberapa tahun terakhir. Menambahkan kekhawatiran rezim Zionis adalah pencapaian kelompok perlawanan Palestina di sektor kekuatan anti-drone dan pertahanan udara.